Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, bab 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari homili misa harian Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mendengar orang yang berbicara bertele-tele itu melelahkan. Contoh, kalau kita datang dalam sebuah perhelatan atau pesta, misalnya pesta perkawinan, dan MC-nya bicara terlalu banyak, itu membuat bosan, dan orang menunggu kapan kamu selesai ngomong. Bukan hanya tamunya, tetapi yang punya pesta juga kadang-kadang gerah terlalu lama. Atau contoh lain, salah satu tugas seorang imam, pastor, adalah mendengarkan konsultasi. Nah, keluhan banyak pastor ketika mendengarkan konsultasi adalah orang yang konsultasi itu bicaranya panjang sekali.
Ceritanya panjang sekali. Bahkan ceritanya itu penuh dengan keluhan. Suami saya begini, Romo. Dan dia cerita lama. Semua tentang suaminya dan keluhan istrinya. Sejam. 30 tahun saya menjadi imam, ada banyak orang cerita lebih dari sejam. Capek dengerinnya. Saya sendiri dengerin dia 1 jam aja capek. Saya bayangkan suaminya di rumah. Tiap hari. Maka kadang-kadang ya suaminya lalu gak mau di rumah. Capek dengerin ocehan. Nah, ini contoh saja. Sama juga umat. Umat datang misa. Dengarkan khotbah. Khotbahnya pastor kepanjangan, lama, bundet, muter aja. Capek umatnya. Ya, ngomong apa ini? Gitu ya. Lalu kadang-kadang ya sudah, ditinggal tidur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pembicaraan yang bertele-tele dan terlalu lama justru seringkali membuat orang menjadi lupa inti pembicaraannya. Bukan hanya inti pembicaraannya, tapi makna pembicaraannya. Apa sih sebenarnya yang diomongkan? Karena begitu luas yang dibicarakan. Bertele-tele. Nah, hari ini kita mendengar juga bagaimana Yesus mengajar kita untuk berdoa. Jangan bertele-tele. Karena semakin justru kita bertele-tele dalam doa, kadang kita kehilangan makna doa itu sendiri. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan yang sederhana. Bahkan sering dikatakan Tuhan sudah tahu kok sebelum kita berdoa. Tetapi ini tidak menghilangkan kita untuk lalu diam. Kita boleh berbicara. Kita diajarkan oleh gereja, oleh Yesus sendiri. Kalau kamu berdoa, jangan bertele-tele. Ya. Doa adalah intimitas. Aku dengan Sang Maha Kuasa, pengatur kehidupan. Doa adalah membangun kedekatan hatiku dengan Tuhan. Doa membutuhkan waktu hening dan mendengarkan Tuhan mau berbicara apa dalam keheningan. Seringkali saya juga jatuh dalam begitu berdoa, saya minta banyak hal pada Tuhan. Tidak ada waktu kita untuk diam, hening. Maka saya belajar mencoba untuk berdoa. Ketika doa saya buat tanda salib, saya mengatakan, Tuhan, inilah aku dengan segala kerapuhanku, aku ada di hadapan-Mu. Itu saja. Diam kemudian. Dan sungguh kedekatan dengan Tuhan menjadi begitu terasa. Nah, lalu Yesus mengatakan doa yang sederhana, tetapi agung adalah doa Bapa kami. Dan apa isi doa Bapa kami? Sangat penuh. Pertama, dalam setiap doa, muliakanlah Allah. Bersyukur kepada Allah. Sudahkah aku bersyukur di awal doaku? Yang kedua, Yesus mengajarkan, kalau kamu ingin meminta, mintalah untuk supaya menjadi baik dan sejahtera. Rezeki secukupnya. Dan yang ketiga, berdoa membangun semangat pengampunan. Saya dengan Tuhan dan saya dengan sesama. Dengan demikian, doa bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi juga untuk sesama. Itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan hindari doa yang dalam doa itu kita mendoakan
kejelekan orang. Tuhan, saya benci sama dia, saya dibenci sama dia, saya ditipu sama dia. Tuhan, semoga dia gagal, semoga dia juga hancur. Dan saya rasa doa ini doa yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, doa yang baik adalah doa yang tulus, keluar dari hati, maka membutuhkan keterbukaan dan kepasrahan kepada kehendak Tuhan. Ini saya katakan karena Anda tahu, saya hanya mencoba untuk mengingatkan kembali untuk Anda dan juga untuk saya sendiri. Mari kita tetap merawat semangat doa dan terus menimba cara berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.